Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini, saya mengangkat keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Saya mengambil tema ini dari nats firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai keinginan daging dan keinginan roh, ini merupakan hal yang berbeda, hal yang saling bertentangan, dan mungkin sangat sulit untuk bersatu, atau bahkan tidak pernah bersatu. Seperti yang pernah kita dengar, bagaikan minyak dengan air yang tidak pernah bersatu, sekalipun di wadah yang sama. Ini merupakan hal yang sangat berbeda. Maka di sini, pada saat itu, Rasul Paulus mencoba menjelaskannya kepada jemaat yang ada di Galatia. Rasul Paulus mencoba menjelaskan kepada jemaat yang di Galatia mengenai keinginan daging dan keinginan roh ini. Mengapa ia menjelaskannya? Mungkin kita bertanya-tanya. Nah, Rasul Paulus mencoba menjelaskannya karena pada saat itu jemaat di Galatia sudah menerima Injil, tapi mereka bingung. Apakah jika percaya kepada Kristus harus mengikuti ajaran Yahudi atau hukum Taurat atau tidak? Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia supaya mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan percaya kepada Kristus melalui iman, sehingga iman itu akan mendorong mereka hidup sebagai uh, orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hidup dipimpin oleh Roh. Rasul Paulus memulai pengajarannya dalam bentuk ajakan Bapak Ibu. Dia mengatakan, hiduplah oleh roh. Karena ketika hidup di dalam roh, maka kita tidak hidup di bawah keinginan daging. Lalu ia menekankan bahwa orang-orang yang melakukan hal tersebut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan tidak menjadi rekan sekerja Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ini berbeda dengan orang yang hidup menurut keinginan roh. Orang yang hidup dipimpin oleh roh akan memancarkan kemuliaan Allah dan melakukan dan mendapat bagian dalam kerajaan surga dan menjadi rekan sekerja Allah. Lalu pertanyaan untuk kita, bagaimana Naposo atau remaja pada saat ini atau Bapak Ibu memahami dan mengenal keinginan roh? Apakah kita tahu artinya dengan benar atau mengetahui dengan jelas apa sebenarnya arti dari keinginan roh dan keinginan daging ini? Oleh sebab itu firman Tuhan ini saya bagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, perbuatan daging. Yang kedua, buah roh. Dan yang ketiga, moral yang mencerminkan karakter Kristus sebagai uh, juru selamat kita. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang perbuatan daging. Dalam bagian ini Paulus menjabarkan keinginan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh, pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini merupakan hal yang sangat akrab dalam kehidupan manusia. Dan inilah sifat yang menjadi gaya hidup beberapa orang. Seperti contohnya penyembahan berhala. Orang tua yang masih percaya dengan dukun. Kita ini yang masih percaya kepada uh, penyembahan terhadap pohon. Masih takut dengan uh, hal-hal yang sering dilakukan pada masa lalu. Dan kita ditekankan pada firman Tuhan ini supaya kiranya kita tidak melakukan penyembahan-penyembahan berhala seperti itu. Menyembah pohon, menyembah air terjun, gunung, batu, dan lain sebagainya. Mari kita selalu menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus,
dengan nyata yang menyatakan dirinya sebagai juru selamat dan Tuhan. Lalu iri hati merupakan yang harus kita lepaskan, sifat yang harus kita lepaskan dalam percaya kepada Kristus. Kemarahan ini mungkin sering kita miliki. Contohnya beberapa hal yang tidak sesuai dengan hati kita, kita langsung marah, kita menyikapinya dengan uh, emosi. Namun kita dianjurkan dalam mengikut Kristus, dalam percaya kepada Kristus, kita harus meninggalkan perbuatan daging seperti itu. Kemudian berbicara mengenai buah roh. Dengan jelas bahwasanya Rasul Paulus menjelaskan beberapa buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesediaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini merupakan hal yang paling sulit dilakukan oleh setiap orang, apalagi yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Karena ini merupakan moral atau karakter yang dimiliki oleh orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita harus sabar. Sabar merupakan bagian dari kesabaran. Mari kita meredahkan diri, meredahkan amarah kita, menghindari pertengkaran atau bahkan menyelesaikan pertengkaran dengan baik. Demikian juga dengan damai sejahtera. Kita harus memiliki damai sejahtera, kedamaian. Dan ini timbul ketika kita sudah benar-benar memberikan hidup kita dipimpin oleh roh. Biarkan Roh Kudus menuntun langkah kita. Kita juga dituntut supaya dalam kita Yesus Kristus, kita harus mencerminkan karakter Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, terkadang kita sudah mengatakan kita mencerminkan karakter Kristus, tapi sayang sekali masih ada beberapa hal yang tidak kita lakukan, atau bahkan kita masih hidup dalam kedagingan kita. Mari kita tinggalkan hal-hal yang bersifat kedagingan, bersifat sementara itu, dan mari kita mencerminkan karakter Kristus sebab Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali dituntun oleh roh, atau kita yang masih berkubang di dalam keinginan daging kita, kita yang masih memelihara segala perbuatan yang bertolak dari roh, mari kita kembali mengingat status kita sebagai anak Tuhan telah diselamatkan. Maka mari kita biarkan hidup kita ke depan harus dipimpin oleh roh, supaya roh yang berdiam di dalam diri kita tidak mencegah keinginan itulah yang akan mencegah keinginan daging itu. Roh yang berdiam dalam diri kita akan menolak semua keinginan daging itu jika kita memintanya. Maka kita harus menerima dan terus jalan dalam roh. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali kita berjalan, tetapi selamanya. Ini memang sulit, tapi itulah hal yang harus lakukan. Mari kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memimpin. Mari kita tuntunan Roh Kudus menggerakkan hati kita supaya dalam menjalankan aktivitas kita senantiasa melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan roh, bukan keinginan daging. Demikian firman Tuhan.